Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk sesi pelatihan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi ini adalah pertemuan ketiga di malam hari ini yang membahas terkait dengan ethical hacking ya. Ethical hacking khususnya pada penetration testing ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi di malam hari ini, kita mungkin bisa review dulu ya terkait dengan pembahasan materi sebelumnya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar untuk melakukan hacking ke lapisan servis ya. Jadi di sana diketahui adanya suatu celah di dalam servis daripada aplikasi yang berjalan di sistem gitu ya. Saya izin share screen. Jadi ini ada pertanyaan dari eh, Mas Endang Nurhadi. Jadi di situ dikatakan ada username dan password gitu. Ada username Nergal dan pas gini. Jadi sebenarnya untuk melakukan brute force apa untuk melakukan exploit ke dalam VSFTP ini dia tetap butuh username dan password ya. Tapi kita bisa memasukkannya secara random. Tapi kuncinya di situ adalah bukan pada username dan passwordnya, pada simbol ininya ini. Ada titik dua, terus kemudian apa gambar smile gitu ya, gambar smile seperti ini ya. Jadi celahnya itu pada sini, pada simbol seperti ini nih. Ini namanya apa ini? Jadi yang menemukan celahnya itu, jadi si pembuat celahnya, siapa namanya si pembuat celahnya itu, si pembuat exploitnya ya. Jadi dia menemukan bahwa VSFTPD itu jika dimasukkan input seperti ini maka akan terjadi error. Jadi ini ditemukan dari mana? Ini ditemukan dari proses reverse engineering. Jadi macam-macam. Jadi ini ada artinya nih. Ah, ketika ini kita inputkan maka sistem akan menjadi error. Nah, kita coba pembuktian ya. Kita proof ya. Jadi cuman si si pembuat exploit dia cuman memasukkan simbol itu saja sebenarnya. Kuncinya ada di situ. Tapi bisa mengerorkan sistem. Ini kan namanya kemarin 49757 ya. Nah, jadi begini. Gini aja. Ini yang bertanya ada nggak orangnya? Hadir nggak? Halo? Halo? Halo, ya ada Pak. Oh, ada orangnya nih. Oke, itu kita POC ya. Tapi ini bagus, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa bisa ada username dan passwordnya? Gini aja, gini. Ini kan tadi apa? Kalau nggak salah Nergal ya, Nergal gini ya, aslinya ya. Betul nggak? Ya, ya, Marga, Nergal atau Margal coba? Marga. Ah, Nergal, Ya, sorry, Nergal, sorry. Nergal. Jadi anggaplah kita begini. Ini misalkan mau saya tulis, nggak harus Nergal sih. Misalkan di sini nggak harus Nergal. Misalkan di sini mau saya, ini kan cuman random aja nih. Misalkan di sini saya tulis, anggaplah kalau tidak pakai Nergal gini ya. Misalkan di sini saya tulis gitu. Ini passwordnya black hack, black hat. Ini kan, ini kan, ini kan tidak ada di dalam user FTP, betul nggak? Ini tidak ada di dalam user FTP ini, nggak ada. Sekarang coba saya jalankan ini. Ini kita random aja nih, kita random aja. Sudo Python 497. Targetnya kita kan 130 ya. Coba lihat. Nah, ada ya 130 ya. Targetnya 130. Nah, jadi saya ping dulu.
Nah, ada ya. Sekarang saya lakukan begini. Python, Python 49757, terus IP-nya. Ini kan sudah kita rubah tadi ya. Isi username dan passwordnya kan kita sudah rubah tadi pakai Kifli password black hat. Ketika saya enter, ditolak dia. Connection refuse. Karena intinya itu bukan di situ. Intinya itu ada pada ini. Ketika saya tambahkan ini, bugs-nya ada di sini. Ketika saya tambahkan seperti ini, gini. Ini kan sudah bukan nergal lagi kan? Ini sudah bukan nergal lagi nih, user Kifli nih. Pas black hat ini random, saya nggak buat user ini di dalam sistem saya nggak ada. Ini saya random saja. Sekarang sekarang saya coba jalankan ini. Nah, saya ulang. Nah, itu berhasil kan? UMI. Padahal bukan pakai user nergal itu. Karena bukan di usernya, bukan. Usernya itu bisa random, tapi ininya itu. Jadi inilah si hebatnya si penemu exploitnya itu. Jadi si penemu exploitnya itu temukan celahnya di sini. Kalau inputnya diberi simbol seperti ini, inputnya diberi apa? Ketika inputnya apapun itu inputnya diberi simbol seperti ini, maka itu akan membuat sistem menjadi crash. Sistem membuat jadi error, sehingga dengan begitu kita bisa dapat akses sebagai root. Gitu ya, Mas Endang ya. Ya Pak, understand. Itu. Jadi ini hebatnya sih pembuat ini. Si pembuat exploit. Dia pembuat exploitnya juga nggak mungkin langsung dapat, tapi dia melalui reverse engineering. Nah, itu. Jadi VSFTP di 234 itu dibongkar dulu sama dia. Ah, dibongkar terus dia pelajari ternyata di inputnya error ketika diinjeksi dengan suatu simbol. Nah, baru dibuatlah sama dia exploit yang namanya 49757 ini. Nah, itu. Jadi selain selain Anda pakai ini kan baru ya. 497 coba kita lihat. Exploit 49757 ini kan baru. Ini kan dibuat sama ini autornya nih. Autornya kan si Hercules Ardi ya. Itu dibuat 2021. Jadi ini sebenarnya pengembangan. Ini pengembangan. Sebelumnya itu ada yang pernah buat pakai Metasploit. Ini saya buka MSF Console. Tapi tapi saya tapi secara garis besar pasti exploitnya sama. Cuman yang bedanya satu ditulis pakai Ruby, satu ditulis pakai Python. Tapi s- isi script kedua-duanya itu pasti melakukan injeksi pada simbol tadi. Nah, tapi sebelum ada exploit yang ditulis pakai Python, si pembuat exploitnya ada orang pertama sebenarnya, ada orang pertama yang membuat exploitnya sebelum dibuat pakai Python. Jadi dia pakai Ruby. Nah, ini yang buat pertama sekali exploitnya itu jalan di Metasploit ini. Jadi disederhanakan prosesnya. Jadi prosesnya itu lebih sederhana dengan pakai Python. Nah, ini harus kita set exploit, set pilot, set target. Ah, kita coba eh, use set vs FTPD. Wah, Metasploit berat. Wah, dia masih downloading. Jadi kalau pakai Metasploit ini memang harus ini ya, apa? Resource itu tidak, itu baru muncul. Resource harus. Soalnya dia modulnya banyak sih. Ini. Ini sih pembuat pertama. Yang buat pertama itu di ini. Celahnya sama di 2011. Ini bisa saya pakai nih. Ini.
Wah, berat, berat. Ah, oh ini. Kalau Metasploit ini coba lihat resource-nya. Ah, resource-nya cukup gede dia kalau Metasploit. Ah, ah. Jadi ini kan udah, saya udah pakai Unix. Saya coba show option. Ah, jadi dia minta di set air host-nya. Minta di set air host-nya. IP target toh. 130 ya. Coba kita lihat. Udah terisi kan sekarang? Ah, exploit. Nah, kita tunggu. Ah, found cell. WMI. Ah, masuk itu. Root sebagai root LS. Jadi sama. Jadi sama. Cuman cuman kalau kita lihat prosesnya Metasploit ini jauh lebih panjang. Makanya disederhanakan sama yang pakai Python itu. Jadi pembuat exploitnya hebat ini, jago ini pembuat exploitnya. Ah ini. Jadi di sini mau mau apapun user, yang jelas ada, mau apapun usernya terserah. Yang intinya itu di sini ini simbol ini hanya gara-gara ini itu bisa bikin error sistem ini. Jadi dia dapat juga melalui reverse engineering ini pasti. Dia coba-coba dia fuzzing kan, dia fuzzing dapat simbol ini bikin crash sistem, terus dibuat ikan exploitnya sama dia. Gitu ya, Mas Endang. Halo. Cuk. Ya, ya, dapat di mana, Pak? Oke 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 oke. Oke, ada pertanyaan lagi seputar materi sebelumnya? Sebelum kita lanjut. Jadi misalkan teman-teman jadi security researcher ya. Jadi security researcher memang itu kerjaannya gitu tadi. Security researcher memang dia selalu coba-coba software apps ya. Ada apps yang di launching, di download, di reverse, dipelajari isi code-nya, di fuzzing, di macam-macam lah dilakukan untuk mengetahui kira-kira di aplikasinya ada kerentanan apa enggak. Nah, kalau ternyata ada kerentanan, nah kita bisa bikin exploitnya. Exploitnya kita masukkan kita daftarkan sebagai hasil temuan kita itu bisa. Ah, masukkan ke CVE. Ini kita daftarkan ke CVE. Ini kadang sering lucu. Apa? Bukan 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 ini siapa? Saya sering banyak temukan itu orang di LinkedIn security researcher, security researcher di profilnya security researcher. Tapi apa hasil penemuannya? Apa hasil temuan? Apakah ada celah yang ditemukan sama dia? Apakah ada exploit yang pernah dibuat? Jadi menurut saya penggunaan kata security researcher itu nggak bisa inilah. Memang kita harus memang betul-betul punya temuan gitu. Ah, jadi kita bisa publish. Apalagi kalau bisa dapat zero day ya. Apalagi kalau bisa dapat zero day itu, wah itu bisa bisa jadi Hall of Fame kita itu. Bisa dimasukkan sebagai Hall of Fame. Jadi banyak orang Indonesia yang menemukan zero day exploit ya. Jadi sampai di diberikan gelar Hall of Fame karena memang menemukannya itu enggak semudah itu gitu. Memang sulit. Oke, kita lanjut lagi. Dia loading. Ah, jadi targetnya kita itu adalah zero day itu gini. Jadi zero day itu celah celah pada suatu apps, eh,
pada suatu perangkat vendor yang pembuatnya sekalipun tidak tahu bahwa ternyata ada celah di situ. Misalkan ada kemarin isunya apa? Ditemukan celah Log4j, ditemukan celah pada perangkat Palo Alto. Nah, itu zero day. Selama itu belum ditahu sama si pembuatnya, belum dibikinkan patch-nya, update-nya. Berarti kan semua perangkat bisa kena sama serangan itu. Nah, kalau ini selama belum ada obatnya itu kita sebut zero day. Dan ketika perangkat kita ternyata kebetulan pakai tools tadi, kita bisa jadi salah satu korbannya. Nah, jadi zero day ini tidak ada obat dia. Tidak ada obat. Kenapa saya katakan tidak ada obat? Karena si pembuatnya sekalipun tidak tahu kalau ternyata celah itu ada di dalam sistemnya mereka. Makanya kita jangan terlalu bergantung sama vendor. Makanya saya katakan jangan tergantung sama vendor. Bahkan ke vendor perangkat security sekalipun. Karena banyak perangkat security yang ternyata bisa diretas juga. Padahal dia perangkat security, tapi bisa diretas juga. Kan lucu itu kan. Nah, makanya kadang sebagai seorang pengelola sistem, kita harus up to date terhadap perkembangan security. Takutnya itu. Takutnya ada zero day, pihak vendor kecolongan, dan ternyata perangkatnya kita pakai di dalam organisasi kita. Nah, itu. Berarti tidak ada obat itu. Berarti solusinya apa? Selama belum ada patch-nya yang bisa kita lakukan apa? Ganti. Ganti dengan perangkat yang lain. Ganti dengan perangkat yang lain atau kita bisa downgrade ke versi yang lebih stabil. Jadi nggak bisa lagi pakai itu. Nah, sama kayak kemarin CrowdStrike itu zero day itu. Bahkan pihak CrowdStrike sendiri tidak tahu kalau ada script yang menimbulkan kekacauan ya. Jadi selama belum ada obatnya itu kita sebut zero day. Tapi kan sudah banyak ininya ya, sudah banyak solusinya itu ya. Dibikinkan solusinya untuk hapus update-nya di lokasi sistem. Jadi formatnya kalau tidak salah .sis itu, .sys. Itu .sys-nya dihapus, baru dia bisa stabil lagi, nggak blue screen lagi. Gitu ya. Bisa dipahami ya terkait zero day ya. Halo. Siap, bisa. Ya, Terima Pak. kasih. Oke, oke, oke. Nah, Jelas, Pak. oke, jelas ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk materi berikutnya. Jadi kan kemarin kita sudah melakukan exploit ke sisi service. Kemudian sekarang kita mencoba melakukan eksploitasi ke sisi aplikasinya. Berarti di lapisan atasnya lagi kan. Kan aplikasi di bawah ada service. Terus di bawahnya service ada operating system. Nah, iya betul. Jadi zero day itu bukan hanya aplikasi, perangkat keras juga. Itu zero day. Apalagi kalau aplikasinya itu banyak penggunanya. Apalagi kalau aplikasinya itu ternyata punya jumlah pengguna yang banyak. Berarti apa? Vendornya kecolongan. Ya, bentar saya cas dulu laptop saya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi zero day itu bukan hanya di hardware, di software. Jadi selama nggak ada patch-nya, obatnya. Jadi jadi solusinya, jadi solusinya kalau zero day cepat-cepatan, cepat-cepatan ya. Misalkan ada terjadi serangan ke Log4j. Kebetulan ternyata kita pakai. Kita harus cepat dapat informasinya supaya kita segera melakukan tindakan ke dalam sistem kita tadi. Oh, Log4j. Oh, engine saya pakai Log4j. Berarti apa? Ganti. Karena kita nggak mungkin mau menunggu ada update dari vendor. Sementara ini exploitnya udah menyebar kemana-mana. Bisa jadi kita jadi salah satu korbannya. Sementara vendor masih belum tahu itu ada celah. Berarti kita harus secara proaktif untuk melakukan patching segera secara mandiri.
Bayangkan itu, si pembuat sistem saja nggak tahu, apalagi kita yang hanya sebatas pengguna kan gitu. Si pembuat sistem saja nggak sadar bahwa sistemnya udah dihack, apalagi kita yang sebagai pengguna. Apalagi kalau aplikasinya tadi saya sampaikan ya digunakan secara umum, general, wah kena rata semua itu. Jadi inilah susahnya IT ya. Jadi IT itu kan saling ketergantungan antar sistem gitu. Jadi kalau kena satu bisa dipastikan kena yang lain ikut kena. Jadi kita harus putus. Anggaplah kita dari 10 pengguna ini kita stop di kita itu supaya dia jangan nyebar, supaya dia jangan lebih banyak korban gitu. Pak Sul, boleh saya tanya Pak Sul? Ya ya silakan silakan. Yang kemarin itu yang saya ceritakan tentang kehack di Pot 80 itu ya. Ya ya Itu ya kan ya. itu menjual menjual aplikasi kan bukan hanya ke perusahaan saya, tapi ke Ah itu perusahaan yang lain juga. betul betul Yang itu jadi itu. ya yang jadi aneh begini Pak Sul. Jadi itu kan seharusnya tidak akan kehack kalau port dari saya nggak dibuka. Jadi pada waktu itu dari Bea Cukai meminta untuk dibukakan port karena akan dilihat dari pabriknya. Kita bukalah port. Dan anehnya dia dalam hari yang sama semua yang dibuka port itu kena semua. Apakah si hacker bisa tahu kapan port itu akan dibuka? Ya dia scanning kan. Tapi kenapa dia bisa tahu itu hari bakal kita buka portnya ya? Berarti sistem Anda sudah lama diintai. Karena Hmm. kan yang begitu, maksudnya kan kan ada hacker memang yang sudah proaktif gitu untuk monitor. Saya bisa bikin script gini. Mudahnya gini. Saya bikin script, misalkan saya mau pakai Python atau apa, saya perintahkan Nmap untuk lakukan scanning secara rutin ke target. Misalkan Oh. itu. Jadi misalkan ketika Anda update portnya, kena scan, baru Hmm. sistem scanning yang saya bikin ini terjadwal. Misalkan Hmm. terjadwalnya dilakukan di setiap hari di jam sekian. Scanning terus itu. Jadi nggak harus saya pantengin, nggak harus. Biar sistem yang bekerja secara rutin melakukan scanning. Ketika ada perubahan port, baru saya di notice. Oh, hari ini dia buka port sekian. Sudah, saya coba masuk. Kan gitu. Hmm. Oke, oke. Apa? Jelas. Ya, ini kan otomasi ya. Iya. Sekarang kan eranya, sekarang kan eranya otomasi gitu. Misalkan saya anggaplah, saya dibayar lah. Anggaplah saya punya keahlian hacking gitu ya. Saya dibayar sama perusahaan. Boleh bisa enggak kamu hacking si perusahaan B gitu. Oh oke. Berarti kan target saya cuman itu, fokus ke situ. Hmm. Ya udah, pokoknya misalkan saya dikasih waktu sebulan, oke. Jadi sebulan saya pantengin terus itu. Biar biar ndak repot, saya pantengin, saya bikin otomasi scanning. Jadi saya bisa fokus ke bagian-bagian yang lain. Terkait scanning ke port itu saya bikin otomasi aja. Tiap ada perubahan port, konfigurasi sistem apa langsung kita di notice. Oh dia buka port Hmm. sekian lah itu. Gitu. Jadi memang susah Pak. Gini, artinya begini. Dengan membuka atau menutup port itu tidak menyelesaikan masalah Pak. Karena itu cuma jalur. Karena itu cuma jalur ma- itu cuma jalur masuk atau keluarnya traffic. Iya, iya. Intinya itu bukan pada portnya, memang pada aplikasinya itu ada celahnya. Itu yang Hmm. susah. Jadi aplikasinya yang harus dibereskan, Pak. Bukan portnya. Portnya mau dibuka, mau ditutup, nggak ada masalah. Hmm. Nah, gitu. Oke. Oke ya. Itu Siap, kita, Pak. kita kita akan coba di sesi hari ini ya. Siap, siap. Jadi saya perlihatkan itu bagaimana ngehack ke port 80. Jadi begini, target saya kan 130 ya. Target saya kan 130 ya. Ini kan seperti biasa, sebelum saya melakukan hacking, saya lakukan yang namanya information gathering. Saya lakukan information gathering. Information gathering ini pengumpulan informasi. Salah satu tools yang bisa Anda pakai itu pakai Dearbuster. Anda pakai Dearbuster atau GoBuster atau pakai apa? Misalkan Dirb ya, Dirb. Saya scanning itu. Saya scanning. Jadi saya scanning apa saja direktori yang ada di web target.
Biar dia jalan. Jadi nanti ketahuan, oh ada directory. Oh dia punya directory namanya DAF. Dia punya directory. Nah, kenapa bisa saya scanning seperti ini? Karena targetnya tidak menerapkan yang namanya firewall. Dia tidak menerapkan web application firewall. Sehingga direktorinya bisa saya scanning secara direct seperti ini. Ini kan jadi, ini kan saya jadi tahu struktur direktorinya. Nah ini, ya saya jadi tahu ini sih. Ada PHP admin, ada, nah ini, nah ini. Nah, jadi saya tahu ini ada target, nah ini. Ya. Makanya, jadi jadi kita sebagai seorang pengelola sistem di sini, ini harus disembunyikan ini. Ini jangan sampai bisa di scanning. Jadi dia bisa tahu itu. Jadi hacker bisa tahu, oh dia punya directory, dia punya halaman login ada di slash 19 ada di domain, misalkan public ultra id slash wp login slash login.php. Saya bisa dapat halaman loginnya. Berarti saya bisa brute force. Atau kebetulan ternyata Anda pernah backup database terus disimpan di directory web. Ah, kebetulan hackernya scanning, dia dapat itu. Database Anda dia dapat. Gak usah repot-repot hacking. Ternyata ada kelalaian dari administratornya. Dia backup database jangan ke directory web, jangan. Atau dia bisa scanning untuk cari tahu, oh ini directory penyimpanan filenya di mana. Itu. Jadi ini harus disembunyikan ini. Jangan sampai bisa di scanning ini kita punya ini. Ah, jadi jadi kita belajar hackingnya di sini. Misalkan 130 ya. 130. Ini kan bisa saya ini kan bisa saya cross check ini. Misalkan yang mana? Ini PHP admin. Ini kan tinggal saya copy nih. Ini saya copy, saya paste. Ah, saya coba lihat. Oh, coba kita coba direktor yang lain. Ah, pakai wordlist. Ya, pakai wordlist. Dia ini otomatis. Jadi bisa di custom itu wordlistnya. Ah, bisa di custom. Misalkan direktori mana ini? Ini PHP info. Coba saya teks. PHP info ini kan sensitif. Ini kan file sensitif ini. Jadi hacker bisa tahu itu. Hacker bisa tahu. Oh ini kebuka kan. Ini kan konfigurasi PHP ini. Saya jadi tahu. Oh ini yang berjalan toh. Streamnya dia pakai zip, PHP, eh, streamnya register SIM, register stream socketnya dia pakai TCP, UDP, SSL. Ini kan informasi sensitif ini. Tapi bisa terekspos dengan mudah. Kenapa? Karena saya scanning. Nah, makanya kenapa harus pakai firewall supaya ini bisa disembunyikan ini. Nah, jadi saya tahu di situ ada direktori apa saja. Nah, jadi kita bisa belajar hacking di sini di DVWA. Ini di DVWA. Jadi di DVWA ini cukup banyak eh, banyak modul-modul yang bisa kita gunakan untuk latihan di sini di DVWA. Misalkan admin ini username-nya admin, passwordnya password. Nah, anggaplah ini sistem informasi. Anggaplah ini aplikasi di kantor kita gitu. Terus aplikasi kita ini ternyata banyak penggunanya. Anggaplah staff-staff pakai aplikasi ini. Atau aplikasi itu juga bisa diakses secara publik. Nah, berarti kan si hacker ya, cara scanning biar gak kelihatan di localhost yang sedang di scan masking IP. Pakai ini, pakai
proxy chain, pakai proxy chain. Jadi bisa ini pakai proxy chain, proxy chain. Nah, itu bisa. Jadi nanti kita inilah di next ya. Jadi kita kita kan ethical hacking ya. Jadi kita ethical hacking nggak usah lewat proxy, nggak apa-apa. Tapi next kita akan pelajari lah ini. Gimana kalau caranya nyamarkan IP ya. Cara menyamarkan IP gimana lewat proxy. Jadi dilewatkan proxy biar disamarkan IP aslinya. Tapi kalau Anda white hacking, ini enggak, seharusnya enggak perlu. Karena kan IP kita sudah ditandai sama mereka. Pak, saya pentest IP saya sekian ya. Oke, itu. Jadi aktivitas scanning dan segala macam kita enggak akan dicurigai. Tapi kalau kita mau betul-betul mau simulasi seolah-olah ini adalah black hacking, ya bisa pakai lewatkan proxy chain atau OpenVPN. Itu nanti kita pelajari lah. Ah, jadi ketika hacker sudah masuk ke dalam aplikasi, maka dia akan mencari di mana bagian-bagian dari menu kita ini yang memungkinkan untuk bisa dihack gitu. Ini kan layanan berjalan di port 80 semua ini. Nah, jadi yang mau saya coba itu misalkan adalah jenis serangan ke vulnerability upload ya. Ah, ah. Jadi teman-teman kan kalau punya aplikasi ya, tuh kalau pemerintahan itu banyak sekali aplikasinya. Si apa sistem informasi SIPD, sistem informasi perjalanan dinas, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi. Nah, itu hati-hati. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang membuka adanya fitur-fitur upload ini perlu divalidasi dengan baik. Kenapa? Karena kalau fitur-fitur upload ini enggak di di apa namanya? Kalau fitur upload ini tidak divalidasi dengan baik, maka seorang hacker nanti bisa mengupload shell. Dia bisa upload shell atau dia bisa upload semacam backdoor. Jadi salah satu, jadi jalur-jalur masuknya hacking itu harus kita perhatikan itu. Yang namanya input, jalur-jalur upload, URL dan lain sebagainya. Nah, itu jalur-jalur yang berpotensi untuk bisa disusupi oleh suatu aktivitas hacking. Nah, salah satunya adalah celah upload. Nah, Ah, ini salah satunya adalah celah upload. Nah, ini kita tes ini di kantor. Kalau punya aplikasi di kantor ini tes ini divalidasi apa enggak ini? Ada validasinya apa enggak ini? Nah, jadi kan gampang gampang sekali kalau saya mau cari tahu ini divalidasi apa tidak. Saya tes-tes aja, random saja. Misalkan di sini saya mau upload ya sembarang lah. Misalkan ini gambar JPG gini kan. Gambar JPG saya upload. Upload. Ah, file JPG masuk ya. File JPG masuk. Terus saya tes lagi. Misalkan saya mau upload file PNG, gitu. File PNG gimana? File PNG. Ini. File PNG masuk. Upload. Ditolak ya. Ditolak. Ini jadi dia hanya menerima format JPG. Nah, ini agak-agak kuat ini validasinya karena dia levelnya sudah high ya. Jadi Anda kalau belajar hacking pakai DVWA itu udah kayak main game. Ada level-levelnya. Ah, jadi kita mulai dari yang level low dulu. Saya kasih lihat. Ah, ah, kita mulai dari yang level low dulu. Submit. Ah, coba kita cek upload. Ah, kalau di kalau di level kalau di level low ini gimana? Coba tes JPG gimana? Upload. Oh, masuk. JPG masuk. Terus upload lagi kalau file PNG gimana? PNG gimana? Upload. Masuk. Format gambar masuk. Kalau saya upload script gimana? Kalau saya misalkan tes-tes upload ini nih, .py ini.
Encrypt, upload. Nah, masuk. Padahal ini berbahaya nih loh. Ini script ini. Kalau saya upload file TXT gimana? Saya cari file-file TXT. Ini TXT. Ini file TXT kan? Coba upload. Dia proses dulu. Itu masuk. Berarti apa? Berarti saya bisa menyimpulkan kalau form ini itu tidak menerapkan upload. Ah, jadi ciri-cirinya kalau dia tidak menerapkan upload, semua jenis file masuk. Mau MP3 masuk, mau TXT masuk, PDF masuk. Berarti tidak ada validasi. Berarti yang dilakukan oleh seorang hacker di sini adalah bagaimana saya bisa mengupload shell script. Jadi kita identifikasi dulu target kita. Oh, target kita pakai PHP. Oh, target kita pakai ASP. Target kita pakai JSP. Berarti backdoor yang kita buat harus sesuai dengan file system yang digunakan oleh si target. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh target. Nah, dari sini kan saya sudah bisa identifikasi. Kalau ini pakai PHP ya. Ini saya sudah di sini bisa identifikasi dia pakai PHP dari mana? Dari proses scanning tadi. Pakai Dirbuster ya. Tadi kan di situ diperlihatkan login.php. Oh, saya bisa tebak. Kalau target ini pasti dia pakai PHP. Nah, saya kembali ke directory home dulu kali. Ah, jadi saya bisa melakukan seperti ini. Jadi ini jenis serangan yang cukup happening ya beberapa tahun sebelumnya. Dulu ada kita kenal C99 ya. Ini backdoor semua nih C99. Terus ada AK47. Ini backdoor. Jadi ketika saya berhasil mengupload file backdoor ini, saya bisa melakukan remote ke server target. Kalau sekarang yang modern kita pakai Weebly. Ini yang berkembang sekarang Weebly namanya. Jadi saya bisa bikin seperti ini. Weebly generate, misalkan passwordnya adalah black hat gitu. Home kali, terus namanya supaya tidak mencurigakan gitu lab. Saya bikin lab bulanan gitu PHP. Biar tidak mencurigakan. Berarti kita sudah bikin file namanya lab bulanan. Nah, kalau saya coba lihat isinya, jadi seperti ini. Ini itu sel, ini itu sel, ini isinya sel, tapi sudah melalui mekanisme obfuskasi. Jadi kita tidak bisa baca secara jelas ini skripnya karena sudah di encode sama si attackernya. Yang jelas kita tinggal tahu pakai skrip ini gitu. Tapi kalau misalkan di server di hosting Anda ketemu skrip-skrip seperti ini, hati-hati itu backdoor itu. Berarti sudah ada yang nanamkan backdoor ke dalam perangkat Anda. Jadi saya bisa lakukan seperti ini. Ini kan lab bulanan gitu ya. Jadi saya coba ah, browse. Saya cari tadi itu lab bulanan. Lab bulanan. Ini. Lab bulanan.php. Ketika saya upload set, tak masuk. Lab bulanan masuk ini. Ini hati-hati ini. Kalau file-file seperti ini sudah bisa masuk ke sistem. File-file Python, JavaScript. Itu hati-hati. Jadi saya bisa lihat di situ bahwa file kita itu tersimpan di sini. Di hackable upload. Ini kalau saya copy. Berarti kan mundur dua direktori ya. Ini kan artinya mundur dua direktori. Berarti dari sini saya mundur dua direktori. Mundur dua direktori. Terus saya hackable upload. Coba lihat. Ah, file-file kita kan sudah masuk tadi ya. Apa tadi? PSFTP di encrypt.
DVWA ini. Nah, ini kan masuk semuanya. Lah bulanan, nah ini. File PHP kita sudah masuk. Nah, hati-hati. Kalau di direktori penyimpanan data Anda ada file-file PHP seperti ini, hati-hati. Berarti Anda sudah kecolongan itu. Nah, ini kalau kita buka secara langsung gimana? Lab underscore bulanan dot PHP. Ah, ini blank saja. Ini blank saja dia. Blank saja ketika diakses secara direct. Blank kalau diakses secara direct. Tapi cara remote-nya jadi yang dilakukan oleh hacker itu cara remote-nya adalah seperti ini. Wifly HTTP. Saya cari dulu ini lokasinya di mana. Ini petnya ya. Ini petnya. Ini saya copy, paste. Terus di sini saya masukkan passwordnya. Jadi tidak bisa. Jadi file kita sudah masuk dan tidak sembarang orang yang bisa remote. Kenapa? Karena sel kita sudah kita proteksi dengan password. Jadi yang bisa remote itu si pembuat si pembuat sel itu sendiri. Ketika saya masukkan passwordnya, masuk. Ini ada di coba kita WMI. Ini. Saya masuk sebagai WW data. Ini saya lagi ada di sistemnya si target PWD. Coba kita lah. Ini. Saya ada di direktorinya si target sekarang. var www dvw hackable upload ls-min al. Ini isi semua, ini isi filenya semua. Ini isi filenya di komputer target, di perangkat target. Jadi kalau kita mau pembuktian mudahnya gini, touch, misalkan touch, saya buat mmm gitu, mmm dot saya tes touch uh, weak system. Saya echo. Ini yang biasa dilakukan oleh hacker. Ya, ya, ya. Ini saya pembuktian ini sekarang. Ini saya proving sekarang. Misalkan ini your system has been hacked. Gini. Ah, jadi saya bikin yang namanya weak system. Saya bikin weak system.php. Ini coba kita cek. Berarti di sini ada berarti di sini ada file namanya weak system. Kita coba cek. Weak weak system dot your system has been hacked Free Palestina. Jadi attacker si attacker dia bisa masuk. Dia bisa masuk dan dia bisa mengedit file. Ini source code bisa saya edit ini. Ini source code bisa saya edit. Saya bisa buat file. Kenapa? Karena saya masuknya sebagai service www data. Ah, jadi gerak saya masih terbatas karena saya masih sebagai user www data. Berarti yang saya lakukan berikutnya adalah apa? Lakukan eskalasi, privilege eskalasi. Jadi saya bukan naik sebagai service, tapi saya eskalasi agar saya bisa naik sebagai super user, root, administrator. Nah, ini parahnya nih. Ya, ini parahnya. Kenapa? Kenapa? Karena nah ini sering terjadi. Pertama satu, kita bikin sistem itu kadang tidak menerapkan validasi. Pokoknya bikin saja form upload. Masalah validasinya urusan belakang. Ini salah. Jadi validasi itu harus ketat. Jadi tidak boleh sembarang file bisa masuk. Format tertentu saja. Itu pun dicek, bukan hanya dicek dari ekstensinya, headernya, tapi bisa ngecek sampai ke isi metadatanya.
Karena ketika dia bolong seperti tadi contohnya, si hacker bisa upload backdoor. Makanya kadang kita cara antisipasinya gimana? Cara antisipasinya itu dipisahkan antara direktori gambar, di direktori penyimpanan gambar, lokasi direktori penyimpanan file dengan sistem, jangan campur. Nah, ini terjadi, banyak terjadi saya temukan. Nah, ini aplikasi ini satu semua. Penyimpanan penyimpanan datanya, sistemnya semua ada di dalam satu hosting. Nah, ini bahaya. Ketika hacker sudah masuk, jadi jalur masuknya lewat upload, tapi dia bikin backdoor ke direktori-direktori yang lain. Dia bikin backdoor ke direktori sistem, direktori. Ah, ini bahaya. Jadi masuknya tadi lewat form upload. Jadi misalkan kalau jadi misalkan begini, kalau aplikasinya digunakan di internal pegawai, hanya digunakan di pegawai, tidak digunakan di publik, berarti bisa jadi hacker dia masuk lewat akun pegawai. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bisa jadi hackernya itulah pegawai di situ. Tapi kita berpositif thinking ya. Jangan sampai dia pernah menggunakan kredensialnya di tempat lain. Jadi contohnya itu kemarin yang di kasus ini apa? PDN itu ya. Kredensialnya ada di Scribe. Kredensialnya ada di Scribe itu ya. Tahu ya ceritanya ya? Akses ke VPN itu ada di Scribe. Gimana Pak ceritain Pak? Itu yang ada di Scribe itu. Jadi ternyata udah dari 2022. Nah ini. Nah ini. Akses PDN terpublish ke situs Scribe. Nah ini. Nah ini. Dugaan dokumen akses PDN bocor di Scribe. Nah ini. Jadi ada kredensialnya gitu. Nah ini. Ah, jadi di apa kredensial ternyata diupload sama dia di Scribe, di situs Scribe. Ini. Jadi bisa di di download ya, bisa apa si hacker bisa gini apa pakai kredensial itu untuk login ke akses VPN. Nah, ini. Nih, cari cari aja beritanya itu ada. Ah. Jadi saya sempat sampai dapat filenya itu. Saya sempat dapat filenya. Saya pernah share ke grup itu. Saya sempat pernah dapat. Ah. Nah itu buset deh saya siapa yang upload pegawainya. Ada pegawainya. Ah, jadi ada di scrap itu tentunya. Jadi kredensial ini memang hati-hati. Dari administrator kita, kredensial ini memang hati-hati. Dari sisi administrator kita mungkin sudah aman. Kita sudah amankan lah. Oh ini tidak akan ditahu. Tapi kita tidak tahu pengguna kita. Kita tidak tahu pengguna sistem kita. Bisa jadi ada yang lalai. Nah, mungkin dia pernah publish kemana kredensial. Ya, kena kena ransom. Tapi ini ada cerita lagi tuh di balik ransom itu. Katanya ada salah satu pegawai yang buka celah untuk masuk ke sistem. Selain ransom memang ada itu ya. Nah, itu ada beritanya itu. Saya juga sampai sempat dapat filenya itu. Cuman saya lupa ada di mana. Itu. Jadi hati-hati. Power of passive recon nggak sih Pak? Tidak, itu memang ada memang terpublish. Bukan karena di recon, memang terpublish itu datanya memang. Jadi entah siapa yang pernah publish. Jadi sebagai pengguna aplikasi, misalkan user-user kita nih ya. Jadi kan ini user-user kita di dalam sistem kan kita nggak bisa pantau mereka ya. Mungkin ada salah, anggapan dari 100 orang pegawai kan ini edukasi mereka tentang awarenessnya mereka kan beda-beda gitu loh.
Kehati-hatian mereka itu kan beda-beda gitu. Nah, mungkin ada salah satu yang leak kredensialnya sehingga attacker bisa pakai akun itu untuk masuk ke sistem. Nah, jadi salah satu solusinya di situ adalah validasinya. Bagaimana validasi di sistem kita. Jadi cuman itu saja solusinya, tidak ada. Kalau ternyata dia sudah bisa masuk ke sistem dan validasinya lemah, sudah selesai. Validasi sistemnya kita lemah, selesai itu. Jadi saya pernah pentes ada aplikasi kepegawaian atau apa. Itu ternyata akses untuk pegawainya, akses untuk masuk ke dalam aplikasinya itu pakai nicknya pegawai. Username-nya nick pegawai, passwordnya nick pegawai. Saya masuk, tak, wih, langsung punya akses ke fitur-fitur yang ada di website. Ternyata setelah saya pentes fitur-fiturnya memang lemah. Ada beberapa jalur saya bisa masuk dari situ. Apalagi kalau aplikasinya ternyata dibuka untuk digunakan secara publik, anonimus, bisa pakai, tidak perlu register. Nah, itu lebih bahaya. Kan sering dapat website ya, ada website, terus di website itu ternyata dia punya form pencarian. Nah, ini kan tidak harus register. Saya bisa masukin, semua orang bisa berinteraksi dong dengan form pencarian itu. Ternyata kalau dapat yang hacker, dia melakukan query ke pencarian itu. Kalau validasinya tidak kuat, bisa jadi bisa tembus sampai ke dalam sistem itu. Ya, validasinya harus kuat dari dua sisi lah, baik dari sisi back end maupun front end. Jadi validasinya itu dari dua sisi. Karena kadang ada juga uploadnya itu dari sisi validasinya hanya dari sisi front end. Sudah di bypass. Kita bypass. Apalagi validasinya hanya di front end-nya saja. Wah, jadi validasi itu memang idealnya dari dua sisi, front end, back end. Jadi misalkan kalau dia lolos di front end-nya, masih ada validasi dari sisi back end-nya. Nah, ini banyak terjadi, kita hanya validasi dari sisi front end-nya saja. Itu di bypass, selesai, game over. Masuk dia. Gitu. Jadi dari dua sisi, idealnya dari dua sisi. Nih. Ah, nah, jadi selain itu saya bisa begini. Ini saya keluar ini. Ini sudah jadi backdoor saya nih. Ini sudah jadi backdoor saya. Jadi selama skripnya ini masih belum dihapus, besok-besok saya bisa masuk lagi lewat jalur yang sama. Nah, jadi selama file lab bulanan saya ini masih ada di sistem, saya bisa masuk. Ya. Ah, ternyata saya masuk punya akses sebagai data. Wah, berarti apa? Berarti saya bisa upload source code website saya gitu ya. Itu yang terjadi slot gacornya. Jatuhnya jadi slot gacor. Jadi slot gacor kan gitu dia. Dapat akses sebagai service, bisa ada kemampuan write-nya, ada kemampuan read dan ada kemampuan write-nya. Sudah bisa dipakai buat bikin hosting gratisan. Itu. Jadi nebeng. Saya tertarik membahas yang ada di pemerintahan yang sempat Bapak singgung. Kebanyakan sekarang website profil pemerintah digunakan WordPress. Gini Pak. Jadi begini. Jadi kita harus menanamkan mindset seperti ini. Man behind the gun ya. Jadi ada istilah namanya man behind the gun. Jadi website itu Pak, dia mau WordPress, dia mau Joomla, dia mau Drupal atau mau custom sendiri, itu bukan pada teknologinya, bukan. Tapi itu terletak pada orang di balik tools tadi. Itu cuma tools saja. Jadi kita mau pakai WordPress, mau pakai Joomla, tapi kalau customnya di apa cara proteksinya tidak diterapkan dengan baik, ya tetap ditembus juga. Jadi tidak ada jaminan Pak. Mau pakai WordPress sekalipun atau mau coding sendiri sekalipun, kalau implementasi security-nya tidak baik, ya tetap bisa ditembus. Makanya saya selalu sampaikan itu, man behind the gun. Jadi apapun senjatanya ya, tergantung kembalikan lagi pada administratornya. Ya, dia cuman alat, dia cuman
Dia cuman website, Pak. Cuman website biasa sama. Mau mau WordPress jumlah. Tapi kalau kita tidak hati-hati ya, so kita tidak menerapkan validasi. Kita juga ceroboh dalam menginstal plugin. Ah, kalau WordPress atau saya itu paling banyak masuknya lewat plugin, lewat add-on. Jadi kita harus selektif itu. Download plugin, add-on apa. Dicek dulu, jangan ikut tutorial, arahkan ini, arahkan ini, diinstal semua masuk ke sistem. Ternyata setelah di cross check ada celahnya, ah, itu bahaya. Apalagi pakai yang plugin-plugin gratisan-gratisan itu, ah. Atau pakai tema-tema, template-template yang null itu ya, nullet ya, sudah dibajak itu, di custom. Nah, kita nggak tahu. Ah, dan susahnya ketika kita diretas karena pakai template yang gratisan itu, kita nggak bisa komplain sama si pembuat template-nya. Toh kita belinya bajakan kok, gitu kan? Terpakainya bajakan gitu. Nah, jadi kalau saya atau bahkan yang dibeli sekalipun nggak ada jaminan keamanan, Mbak. Yang namanya sistem dibuat oleh manusia tetap ada celahnya. Nah, jadi kalau saya sendiri itu yang penting gimana? Yang penting usahakan semua bikin sendiri dan betul-betul. Jadi kenapa saya asal arahkan Anda bikin sendiri? Kenapa? Supaya kita tahu seperti ini loh coding yang saya gunakan untuk bangun sistem itu. Dan ketika ditembus saya tahu, oh sumber akar masalahnya itu dari sini. Nah ini banyak terjadi. Kita pembuat sistem aplikasi ya tadi salah satunya pakai CMS dan kita tidak paham seperti apa sistem kerja dari CMS tadi. Nah ketika diretas jadi bingung kita mau investigasinya dari mana. Nah, tapi bukan berarti CMS-nya disalahkan gitu. Berarti kitanya yang tidak kuasai CMS itu. Ah, gitu. Jadi saya tidak ada masalah. Mau kita pakai CMS, mau kita coding sendiri. Selama implementasi security kita tidak diterapkan dengan baik, ah, di situ pasti bisa ada potensi celah gitu ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, ah. Pak, tanya Ya, ya, lagi, Pak. oh, ya, ya, silakan, silakan. Ah. Fungsi CSRF itu apa, Pak? CSRF, Ya, ketika form CSRF, input. CSRF itu serangan, Pak. Itu metode hacking itu. Kalau di Laravel itu kan ada CSRF gitu, Pak, Ah, untuk form nah, inputnya. namanya itu namanya anti CSRF. Oh, antinya. Itu Ah, maksudnya gimana, Pak? CSRF itu cross-site request forgery. Jadi misalkan kita punya form registrasi. Ketika kita input kan nanti ada variabelnya gitu ya. Apa gimana sih cara jelasinnya? Ah, itu kan nanti ID ada gitu ya, Pak ya? ID ada input. ID Ya, name. Ah, itu bisa saya terapkan, saya jadikan link. Paham nggak? ya, ya. Input-input tadi saya jadikan link terus saya kirim ke orang. Ketika orang ngeklik, terupdate lah emailnya dengan emailnya si hacker. Ah, itu. Itu Oh, itu jenis serangan cross-site request forgery. Makanya untuk mengantisipasi CSRF kita pakai anti CSRF namanya. Ada kalau kalau Anda pakai hmm, CMS ya, hmm, misalkan pakai kode igniter itu kan ada anti CSRF-nya Laravel. ya, Jadi saya tahu itu karena saya sebelum security memang saya programmer, jadi saya tahu itu. Ada built-in function bawaan framework tadi. Ah, ini banyak yang kecolongan juga. Sudah ada built-in function dari frameworknya, dia bikin sendiri. Ternyata hmm, valid. Ya, betul nggak? ya, Ada yang begitu kan? Ada kan built-in function, tapi si programnya ternyata bikin validasi sendiri. Ternyata validasinya tidak sekuat frameworknya, tidak sekuat fungsi bawaan framework. Nah, itu yang masuk itu yang kena kecolongan. Kalau misalkan Pak, misalkan kita pakai Node.js atau yang lain ya, pakai Composer atau eh, NPM gitu ya. Itu sebenarnya kalau pakai yang seperti itu aman nggak Pak? Aplikasi-aplikasi di Di- NPM gitu aman nggak? Ya tergantung, tapi sejauh ini aman ya. Tapi kita nggak tahu kemungkinan nanti ada programmer yang push coding yang apa ada yang push modul-modul yang ternyata apa namanya punya vulnerability ya kena semua Hmm, gitu ya. oke. Oh, Ya Pak. nah ya ini ada request ini Pak selesai dulu katanya labnya.
Ini Pak Mas Sony udah ada sabar ini. Nah, oke. Jadi kita naik tuh. Misalkan ah eh, terus saya kembali lagi tadi ke DVWA. Misalkan kita naikkan levelnya menjadi medium. Di upload browse. Misalkan kalau di level medium ini, coba kita lihat dulu yang mana dulu. Coba kita lihat yang low dulu. Nah, coba low, low, low. Kita bisa lihat bagaimana implementasi uploadnya. Coba lihat. Nah, ini. Nah, coba lihat. Jadi tidak ada validasi sama sekali nih. Ini tidak ada validasi. Jadi ditampung ke dalam variabel target terus langsung diupload ke petnya. Coba lihat. Langsung diupload ke petnya. Jadi tidak ada proses validasi di sini. Makanya semua orang masuk, semua jenis ekstensi masuk. Mau PHP, mau JPG, mau PNG, TXT, ya. Tidak enaknya nih kalau upload orang ini upload manusia bisa masuk juga nih, ya. Ini jadi tidak ada validasi sama sekali nih. Ini tidak ada validasi sama sekali. Ah, coba kita lihat yang level. Jadi bisa latihan hacking di sini. Bikin lab sendiri, nanti latihan sendiri. Tapi apa yang Anda terapkan di sini itu sama dengan kondisi realnya di lapangan. Sama. Jadi tidak ada bedanya. Ah, ini saya sudah pakai yang level medium. Coba kita lihat. Ini coba lihat. Nah, ini dia mulai agak ketat ini. Coba lihat, perhatikan codingnya. Nah, codingnya itu sekarang ekstensi file yang masuk itu harus JPG dan ukurannya itu harus kurang dari 10 mega. Coba lihat ini. Jadi dia udah mulai strict ini, sudah mulai agak ketat. Jadi jadi kalau saya upload file PNG atau file PHP pasti ditolak karena filenya itu harus karena filenya itu harus mengandung ekstensi tadi. Jadi misalkan kalau PNG ya, misalkan PNG. Saya coba PHP dulu, PHP coba upload. Error kan? Ditolak. Kenapa? Karena ekstensinya harus mengandung JPG. Jadi misalkan kalau saya hapus upload PNG, itu ditolak ini. Ah, PNG nih, PLPN PNG. Ini ya, ceh.png ini. Ditolak. Jadi dia hanya minta file JPG. Berarti sel kita sudah tidak bisa masuk di sini ya. Sel kita sudah tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia strict. Ah, jadi dia harus JPG seperti ini ya, harus JPG. Kalau seperti ini baru masuk. Tuh baru masuk. Jadi ini saya akali nih. Kalau seperti ini security-nya saya akali. Kita tipu dia. Ah, jadi hacking itu adalah seni untuk mempermainkan logika dari mesin. Jadi hacking itu adalah bagaimana kita kemampuan logik ya. Jadi hacking itu menurut saya matematika. Bagaimana kita membuat eh, suatu skrip atau suatu perintah yang bisa memanipulasi logika yang ada di dalam mesin. Contohnya tadi dia hanya minta file JPG gitu. Nah, bagaimana misalkan kalau ekstensi JPG tapi isinya adalah berupa skrip. Nah, gitu. Itu kan cara ngakalin gitu. Jadi mau 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 apapun itu, mau mesin apapun itu pasti ada yang namanya logiknya. Nah, logiknya ini yang sebenarnya kita manipulasi. Jadi saya bisa seperti ini. Misalkan tadi saya punya lab bulanan ya, cut lab bulanan gini. Ini kan sudah tidak bisa masuk ini.
Karena ekstensi yang diminta menggunakan format JPG. Nah, saya bisa begini. Saya bikin begini. .php.jpg. Ini. Jadi kita ngecoh, kita spoof dia bahwa ini JPG loh, ini format JPG. Padahal isi filenya, kalau kita lihat file, coba lihat ASCII, PHP script, ASCII text. Jadi ini yang dibaca. Dia cuma baca ini, padahal dia tidak tahu bahwa ini masih ekstensi PHP. Jadi kita spoof dia. Makanya saya katakan validasi itu jangan hanya ekstensi, tapi validasi itu harus bisa sampai melihat ke metadatanya, harus sampai bisa melihat ke kontennya. Tadi mana? Lab. Oh, di home ya. Sebentar, saya mundur dulu. Home. Lab. Nah, ini. Coba nih. Ini kira-kira lolos enggak ini? Upload. Lolos lah. Karena ini dibaca ekstensi di depannya. Padahal dia tidak melihat ekstensi di belakang itu ternyata ada PHP di situ. Berarti sekarang, kalau berarti sekarang cara remote-nya seperti ini. Berarti cara remote-nya sekarang seperti ini. Nah, ini lab bulanan ini saya tambahkan .jpg di belakangnya. Nah, jebret UMI. Jebret masuk. Nah, nah. Jadi dia sudah menerapkan validasi. Dia sudah menerapkan validasi, tapi validasinya validasi yang kentang. Kenapa saya katakan dia pakai validasi kentang? Dia udah ada niat. Istilahnya masih jauh lebih baik lah daripada sebelumnya. Tapi penerapan validasinya masih setengah-setengah. Istilahnya apa? Hidup segan mati tak mau. Kayak gitu. Pakai validasi tapi tidak kuat. Ah, ini hidup segan mati tak mau ini namanya. Pakai validasi tapi setengah-setengah, tanggung. Istilahnya pemuda tanggung. Hai. Ah. Terus selain itu ada jenis serangan lagi seperti ini. Jadi misalkan dia sudah strict ya, udah ketat sekali. Kita bisa pakai jenis serangan stego. Jadi stego itu misalkan begini. Jadi saya masih bisa kali itu. Saya masih bisa kali. Misalkan ada form upload, dia udah strict nih. Dia baca ekstensi, dia baca headernya, dia baca kontennya. Ah, masih bisa kita hack dari mana? Dari metadatanya. Jadi metadatanya kita temper, kita buat jadi ada bagian-bagian dari metadata itu yang berisi suatu shell script. Saya bisa buat seperti ini. Ini harus ada keahlian Stegano, harus paham tentang Stego. Misalkan begini, itu kan JPG ya tadi ya, misalkan JPG. Saya cari ls, ini kan. Kita cari gambar misalkan. Operation Stego, ini saya masuk ke sini Operation Stego. Ini kan gambar ini ya, ceh image, ceh image ini. Ceh image ini kan gambar ya. Jadi kalau kita coba lihat gambarnya, ceh image ya, ini. Kalau diklik dua kali, gambar. Tapi saya bisa temper, saya bisa menyisipkan backdoor di dalamnya. Jadi saya pakai ini. Saya bisa pakai nih. eh
Ah, saya bisa lakukan seperti ini. Ah, saya bisa saya bisa begini. Saya bikin eh saya coba lihat metadatanya dulu gini. Saya coba lihat metadatanya. Tadi namanya apa? Ceh ya. Oh, Ceh image. Ceh image. Saya coba lihat, saya coba lihat metadata dari Ceh image. Nah, ini kan metadatanya ya. Ini metadatanya eh ini metadata dari Ceh image ya. Jadi yang mau saya lakukan seperti ini. Jadi yang mau saya lakukan seperti ini. Exit tool, saya bikin kolom baru. Saya bikin ya, saya bikin kolom baru dengan suatu, saya bikin kolom baru. Ah, saya pakai nih. Saya bikin kolom baru seperti ini. Ceh, ceh image JPG ya. Ini kan ekstensinya JPG. Ini kan udah memenuhi. Ini sudah memenuhi. Terus saya bikin kolom baru. Nah, saya tambahkan kolom baru ke dalam metadatanya namanya dokumen name. Ah, terus di dalam dokumen name ini ternyata dia isinya suatu script. Suatu script untuk apa? Suatu script untuk melakukan reverse connection. Jadi di sini saya tambahkan seperti ini karena PHP ya. Ini. Oke. Oh, oh, sebentar, sebentar. Ini kita buat dulu ini. ls cp ceh image, saya kasih nama ceh image php.jpg gitu. Ada. Terus saya masukkan tadi. Saya masukkan perintah ini. Es. Oh, sebentar. Ini sepertinya harus PNG ini, sebentar. Jadi ada file-file tertentu memang yang nggak bisa di custom ininya ya. Coba di tes PNG coba. Di tes ceh image. eh ini saya coba copy dulu nih. Copy dulu tes PNG, tes php.png gitu kan. Terus saya coba masukkan ke dalamnya tes php.png. Ini enter. Itu bisa, PNG bisa. Kenapa PNG bisa? Karena PNG ini biasa metadatanya bisa kita custom. Ini bisa pakai Exif Tool, ini bisa kita custom metadatanya. Sekarang saya coba cari. Berarti kan levelnya harus di ini ya. Levelnya harus di low gini. Levelnya harus di low. Coba. Kalau di medium nggak bisa nih. Nggak working di medium. Karena di medium dia harus JPG. Ah, Coba kita tes dulu. Tapi bukan berarti di JPG nggak. Berarti bukan berarti di JPG tidak bisa ya. Pasti ada caranya gitu. Hike lagi. Ah, di vulnerability upload. Di
di browse. Ini nih. Di sini ini sebelum saya jalankan. Ini sebelum saya jalan, ini sebelum saya upload, saya listening dulu. NC min LNVP. Port berapa yang saya buka di sini? Oh, yang saya buka di sini adalah port 88. Jadi saya listening sekarang. Saya posisi listening untuk adanya koneksi masuk dari mana saja ke port General 8. Ah, Berarti di sini operasikan Stego, apa namanya tadi? Tes PNG aja, PNG, tes PHP PNG ini. Masuk ya. Ini ketika saya coba jalankan, ini kan posisi listening ya. Ini posisi listening untuk adanya koneksi masuk dari luar. Berarti di sini saya jalankan seperti ini. Saya mundur 2 direktori. Ah, Ketika saya enter, tak. Coba lihat, ngancing dia, kancing, dia kancing, udah bergerak. Kenapa bisa? Karena kita sudah masuk di selnya. Ini yang dibilang hacking dengan teknik stego. Jadi backdoornya itu kita injek ke dalam metadatanya. Ketika saya WMA ya, W data, LSA ini, PWD, masuk, touch. Ya, nggak usah lah, nggak usah kita POC, ini udah masuk kok. Tadi udah POC ya, Free Palestine. Free Palestine tadi ya, masuk ya. Nah, ini, jadi seperti ini sih ya. Ini teknik hacking dengan metode Stego. Cuman tadi itu ada error pas di JPG file ya. Saya lupa apa masalahnya. Tapi tetap bisa. Ah, Tetap bisa. Selama file itu punya metadata, pasti bisa kita custom. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Jadi misalkan kalau, ya silakan. Ya, tanya. Halo, gimana? Ya, Exif tool buat forensik. Buat bongkar metadata. Takutnya biasa ya kalau di forensik itu pakai. Kalau 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 ya di forensik, kalau caranya lihat ya di forensik. Jadi exit tool ini biasa kadang kalau dalam forensik itu untuk mengetahui ini dokumen sudah dipalsukan atau belum. Lihat metadatanya. Kalau creatednya ternyata berbeda, kalau creatednya ternyata berbeda dengan, istilahnya kita bisa lihat keaslian file ya. Ya bisa, banyak. Jadi jadi tergantung, istilahnya begini, istilahnya. Jadi mindsetnya itu begini, mindsetnya itu harus di di tuning dulu itu mindset. Jadi tools apapun toolsnya itu, apapun toolsnya itu kita anggap tools itu seperti pisau. Apapun toolsnya itu kita anggapnya seperti pisau. Jadi kalau kita cuma tahu pisau itu hanya buat dipakai untuk di keperluan dapur ya mindset kita cuma sampai di situ. Tapi kalau kita menganggap tools ini sebagai sesuatu yang universal, berarti kita bisa pakai selain untuk di keperluan dapur, nah, itu. Bisa pakai buat membedah, bisa buat pakai untuk apa lagi misalkan, bisa pakai buat membedah, bisa pakai buat untuk potong kayu, bisa pakai itu. Jadi apapun terus dan kita jangan apa namanya, terstigma oleh suatu penjelasan dari suatu software. Software A ini hanya bisa. Kita belum explore aja lebih jauh. Kalau kita explore lebih jauh, kita bisa menemukan sesuatu yang di luar daripada perkiraan kita gitu. Oh, ternyata ini bisa gini, ini ternyata bisa gitu kan. Jadi kita bisa korelasi ke knowledge pengetahuan yang kita miliki dengan tools yang ada gitu. Kira-kira saya bisa
pakai apa tools ini untuk keperluan hacking gitu. Jangan kuasai toolsnya, kuasai ilmunya. Jangan aku tools itu hanya alat bantu yang paling. Jadi kalau kita cuman kuasai tools, takutnya nanti kita jatuhnya jadi script kiddies. Jadi script kiddies itu cuma tahu pakai tools. Ketika sudah mau dimodifikasi, pilotnya bingung karena kita cuma tahu, oh seperti ini cara pakainya sudah. Jadi itulah bedanya antara yang hacking, yang betul-betul yang the real hacker dengan yang script kiddies. Script kiddies dia hanya terbatas di tools. Tapi kalau hacker dia tidak terbatas di tools. Bahkan dia bisa bikin sendiri toolsnya. Dan dia bisa mengembangkan dari pilot yang sederhana, dia bisa mengembangkan ke pilot yang lebih kompleks lagi. Bisa sampai melakukan yang namanya evading, ya, obfuscasi dan lain sebagainya gitu. Oke, gitu ya. Ah, jadi itu yang pembahasan kita untuk di hari ini. Kalau penjabarannya kenapa sampai demikian itu agak-agak panjang ya. Kita harus ada sesi sendiri tentang Stegano. Jadi ada kalau di dalam image itu ada yang kita kenal dengan address bitmap. Nah, itu bisa. Jadi di dalam gambar itu kan ada memuat address-address ya. Kita bisa memanfaatkan salah satu pixelnya, addressnya untuk kita injek script ke dalam gitu. Nah, itu. Ah, Cuma kita dimudahkan ya. Kita dimudahkan dengan penggunaan Exif tool itu. Jadi kita tinggal tahu pakai. Tapi kalau paham konsepnya, itu kita bisa dengan cara manual gitu ya. Kita bisa menanamkan script ke address tertentu yang kita anggap eh, sebagai metadata dari file gitu. Jadi saya pernah dapat dulu. Wih, validasinya udah kuat sekali. Saya akali dengan cara tadi. Jadi dia udah validasinya udah wah kuat. Dia melihat ekstensi, dia melihat ekstensi file, dia melihat header filenya, dia melihat ke isi kontennya, tapi ternyata dia lupa validasi ke metadatanya. Saya masuk dari situ, tak. Ternyata masih ada celahnya. Dia masih belum menerapkan security secara betul-betul ketat gitu ya. Cuman kadang ini apa dalam aktivitas ethical hacking ini memang apa sabar kuncinya itu adalah pada sabar gitu. Kalau kita ndak uh, WAF saya tidak cukup, WAF tidak cukup. Memang memang harus divalidasi memang harus divalidasi, memang harus dari sisi validasinya, sanitasinya, memang harus dari aplikasinya. Nah, cuman ini yang susah gitu. Ini yang susah. Kenapa? Karena kita banyak dapat programmer dia hanya sampai di pembuatan sistem. Pada saat ketemu dengan yang seperti ini dia blank, bingung mau mulai dari mana. Ini yang susah memang. Jadi jadi seorang programmer itu memang harus mau ndak mau, suka ndak suka dia harus belajar security, ndak bisa. Harga mati itu ndak bisa. Jadi kalau kita sebagai seorang programmer hanya dari sisi fungsionalitas saja setengah susah, pasti tembus itu. Jadi seorang programmer ini memang dia harus sering SDLC itu Software Development Life Cycle Mas. Itu siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi seorang programmer dia harus tahu cara menerapkan validasi yang kuat ke form input, ke form upload, ya, ke ah. Jadi jangan artinya begini, yang built-in saja itu masih bisa tembus gitu. Jadi kita bisa custom kalau dengan pengetahuan yang kita miliki, fungsi built-in validasi dari framework apa kita bisa custom. Tapi harus paham ilmunya, harus paham ke knowledge-nya. Gitu. Jadi yang banyak banyak terjadi kita ini cuman
menerapkan validasi yang apa adanya saja dari bawaan dari framework. Padahal serangan itu berkembang. Bisa jadi validasi dari framework itu ternyata sudah expire dan perlu dicuning lagi. Ah itu banyak, banyak. Ba- Jadi tadi saya sudah sampaikan cara filternya harus ini apa dari sisi validasinya harus melihat tadi itu sampai ke metadatanya itu tadi. Itu kata kuncinya di situ. Nah, jadi banyak memang banyak saya temui ini. Jadi kan saya sering itu review coding-coding itu. Jadi saya itu kalau kadang kalau diminta di review ya sudah. Saya nggak akan kasih lolos itu. Jadi saya pentes dulu. Kalau masih lemah itu jangan nggak boleh. Kalau saya katakan jangan naik, jangan naik. Sampai betul-betul dia bisa menerapkan validasi yang betul-betul kuat. Ah, jadi kalau sudah kuat, oke, siap. Ah, naik. Karena kenapa? Saya pertanggungjawabannya saya gitu. Jadi itu ACC saya, naik tidaknya itu ACC saya. Jadi kalau saya tidak tegas gitu dalam apa? Tidak tegas di dalam apa? Melakukan pengecekan coding dari teman-teman programmer ini ya susah. Istilahnya gateway terakhirnya itu saya itu gateway. Gateway terakhirnya saya sebelum dia naik ke production naik. Jadi saya cek dulu itu. Bahkan naik di production pun kita masih pentest lagi. Karena beda pentestnya di lingkungan environment sama beda pentestnya ketika dia sudah naik ke production. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, begini, 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 begini. Jadi itu standarisasi ya. Jadi standarisasi itu hanya penjelasan secara tekstual. ISO 27000, PCI DSS. Dia kan hanya menjabarkan secara tekstual, menjabarkan secara konteks. Tapi penerapan tetap kembali kepada internal tim. Jadi kalau dia hanya menjelaskan semua atribut di dalam database harus terenkripsi. Nah, kembalikan lagi ke tim cara implementasinya dia gimana. Kalau ternyata cara implementasinya masih belum bagus, tetap ada celah. Tapi paling tidak kita sudah minimalisir dengan komplain dengan standarisasi tadi. Tapi tetap lagi kembalikan ke internal organisasinya, timnya. Gitu ya. Mas Tansil ada? Oh, beliau tidak hadir lagi. Oh, ada Tansil. Tansil.py itu. Oke, ya mungkin itu saja ya pembahasan materi di malam hari ini. Insight saja ya bagi teman-teman gitu ya. Jadi, oh silakan nanti ini aja apa ber, karena kita kan bukan blue team gitu ya. Materi kita bukan blue team, Pak. Jadi saya nggak bisa perlihatkan itu. Tapi kan saya sudah kasih clue tadi ya. Saya sudah kasih clue tadi, saya sudah kasih clue validasi dari ekstensi, headernya, terus validasi juga dari si konten dan metadatanya sudah saya sebutkan. Tapi kalau bikin skrip saya butuh waktu pasti untuk bikin skripnya. Gitu. Dan artinya kita kan bukan blue team ya. Kita bukan defensif ini, kita ofensif ya, pentes gitu. Jadi kita fokus ke nyerangnya dan untuk defensifnya saya kembalikan kepada teman-teman yang menerapkan ke lingkungannya masing-masing gitu ya. Oke, gitu ya, Pak Pak Kasa ya. Halo. Nah, jadi kita di materi ini fokus ke pentes ya. Fokus ke pentesnya gitu. Jadi nanti ada sesi lah ya, advance defensifnya. Advance defensifnya memang atau bisa pakai CM atau SOAR gitu karena ya seperti itulah. Oke.
Ah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di pelatihan kita ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kasih warahmatullahi semangat. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Saya mohon izin live. Nah, sampai ketemu di pertemuan besok. Amin. Ya, Pak.